saya memutuskan terhadap hari ini kita punya derita seorang anak bernama berumur 3 tahun, berasal dari Kabupaten Sukabumi, pada sebuah kampung terpencil. Ibunya ODGJ, bapaknya mengalami TBC. Anak itu tiap hari di kolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Manusia tidak terbangun dalam nalar dan rasa. Kerangka itu adalah koreksi diri. Dan saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman. Saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu mengurus warganya. Nasib tragis dialami Raya, seorang di Sukabumi, Jawa Barat yang meninggal dunia dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing. Kemiskinan dan hidup dalam kondisi serba kekurangan membuat keluarga tidak mampu mengobati Raya yang sejak kecil mengalami kekurangan gizi. Aparat desa dan kepolisian sektor Kalapanunggal beberapa waktu lalu mendatangi rumah sederhana milik keluarga Raya di kampung Padangenyang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangan petugas untuk mengecek kondisi keluarga orang tua Raya yang tidak mampu membawa anak ketiganya itu untuk berobat ke puskesmas setempat. Diketahui sejak kecil Raya sudah kekurangan gizi. Sang ibu diketahui mengalami gangguan mental sehingga tidak sanggup mengasuh anak bungsunya. Sementara itu bidan desa Cisri Mariati sempat akan membawa almarhum Raya untuk dirawat, namun niat itu ditolak. 80 tahun Jawa Barat terbangun, ternyata seluruh rangkaian itu tidak menjadi fakta. Kenapa? Kemiskinan masih menganga. Jalan hancur di mana-mana. Hari ini kita punya derita seorang anak bernama berumur 3 tahun, berasal dari Kabupaten Sukabumi, pada sebuah kampung terpencil. Ibunya ODGJ, bapaknya mengalami TBC. Anak itu tiap hari di kolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Manusia tidak terbangun dalam nalar dan rasa. Semua orang bicara anggaran, semua orang bicara keuangan. Dia lupa bahwa di balik anggaran ada rasa dan cinta yang bisa mengadakan yang ada, mentiadakan yang tiada. Kerangka itu adalah koreksi diri. Dan saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman. Saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu mengurus warganya. Kerangka ini harus dibangun. Kenapa? Kita bertugas mengemban amanah. Titah dari Allah, seluruh titah dari Allah harus kita pahami apa yang kita lihat dalam rangkaian peristiwa alam. 80 tahun Jawa Barat terbangun, ternyata seluruh rangkaian itu tidak menjadi fakta. Kenapa? Kemiskinan masih menganga. Menyampaikan prihatin dan rasa kecewa yang sangat dalam serta permohonan maaf. Tangannya tidak pernah dicuci, kemudian mulutnya kemasukin cacing sehingga menimbulkan cacingan yang akut. Ibunya mengalami gangguan kejiwaan atau DGJ. Dia sering dirawat oleh neneknya dan bapaknya mengalami penyakit paru-paru TBC. Sanksi-sanksi akan kami berikan pada siapapun dan daerah manapun yang terbukti tidak memberikan perhatian kepada masyarakat. Dan selanjutnya kami akan melakukan langkah-langkah penanganan pada keluarga. Karena kedua orang tuanya kurang cacat mental apa ya? Pertama, sehingga memiliki dua anak itu daya asuhnya kurang lah, nggak tahu persis kesehatannya. Pertamanya anak itu sering main di kolong sama ayam ya, karena rumahnya tanggung. Ya di situ terus itu, maka anaknya juga ya untuk jalannya juga agak lambat lah. Terus dia punya penyakit demam. Udah diperiksa ke klinik, periksa terdekat, ternyata dia punya penyakit paru. Udah gitu, kan dia nggak memiliki KKTP sama sekali ya.
desa urus, tindak, alhamdulillah. Cuman setelahnya penyakitnya semakin parah, kan ada salah satu keluarga yang kenal sama rumah teduh. Relawan. Dibawalah ke situ laporan, ya langsung dijemput pakai ambulan rumah teduh itu. Pemerintahan desa udah sampai situ tamunya. Tahu-tahu udah rame-rame bahwa nama anak tersebut punya penyakit ya yang sangat parah lah, sampai menderita mengeluarkan cacing sampai hampir kisaran 1 kilo katanya nih ya. Pas gitu 9 hari menjelang langsung meninggal. Pas saya langsung kumpul nunggu mayat tersebut datang, saya dengan ibu siapa namanya tuh yang rumah teduh itu, yang saya sempat melihatin videonya kejadian. Pak Kades, sebenarnya ini latar belakang keluarganya sendiri memang dia kategori orang tidak mampu atau kayak gimana? Satu orangnya orang benar-benar tidak mampu. Rumah juga udah setahun ke belakang dapat saya sama warga masyarakat. Asalnya punya rumah panggung, bilik, cuman hancur. Dipakai ya butuh mau masak diambil kayunya, biliknya jadi hancur. Bahkan sempat anak yang meninggal tadi lagi tidur malam hilang. Mencemplung ke bawah karena apa? Telupuh-telupuhnya habis dibakar. Dipakai masak. Ya karena faktornya gangguan jiwa itulah gitu. Ya awalnya seperti itu, terus ya apa sih ya, nggak jauh lah dengan kesehatan gitu ya. Ya Pak, upaya dari kepala desa sendiri secara database-nya sendiri memang dia warga situ asli atau kayak gimana? Udin itu warga saya sendiri, kebetulan dia itu masih keluarga saya, masih saudara, sifat cucu lah. Emang dia anak didik saya dari dulu, dari sebelum keluarga juga. Cuman dia kan ya cacat mental itu. Ya Pak Kades, bantuan sendiri Pak sendiri kan kepala desa setempat di Cianaga Kabandungan. Upaya yang sudah dilakukan seperti apa kok bisa masyarakat jatuh miskin dan tidak terdeteksi juga RT RW? Upaya apa sebelumnya dilakukan? Ya kalau itu mah desa udah berusaha seminimal mungkin, ada bantuan dari pemerintah, baik dari dinas kesehatan maupun yang disebut dari DD itu PMT, dokumen apa segala ada, bahkan sempat sehat anak tersebut. Timbangan naik kronologi raya anak meninggal 3 yang ada tahun setiap hari akibat itu. cacingan. Setelah sekian bulan dia udah mencukupi, udah bagus, ya dioper lagi kepada yang belum normal. Itu aja. Ya berarti karakter dari keluarganya sendiri Pak Kades memang keterbelakangan mental. Iya betul. Jadi susah diatur gitu. Susah diatur. Terus contoh lah, saya sebelum jadi kepala desa waktu itu COVID kan, harus divaksin. Mau divaksin bukannya mau, lari ke hutan, kabur 3 bulan di hutan sama anak itu, sama istrinya. Gitu. Sekarang ini udah mending, ada orang ada dianya nggak lari. Yang lebih saya kemarin khawatir, saya sampai setengah 10 malam menguburkan anak tersebut dengan Pak Camat, orang puskesmas, kepolisian, dari rumah teduh. Dia kabur, nggak ada. Bapaknya itu kabur, nggak ada. Katanya takut banyak orang. Pak Kades, Pak, itu almarhum itu anak keberapa itu dari pasangan Udin? Siapa? Kan anak tersebut meninggal dunia nih. Ya. Itu dari beberapa saudara. Anak kedua, dari 2 saudara. Dia itu umur kisaran 3 tahun lebih, yang katanya sekarang baru masuk SD. Hasil diurusin sama desa, Pak Camat, dimasukin ke sekolah SD. Selain itu kan bisa terbayangkan anak tersebut sebelumnya kan cek kehamilannya, kesehatannya itu gimana Pak? Ya waktu itu mah dia mah apa sih ya? Jadi nggak nurut lah, itu nggak nurut. Enggak, awalnya normal kan Pak? Apanya? Ibu bapaknya? Normal apanya, kesehatannya? Ya, kesehatannya. Kalau kesehatan memang sehat. Sehat. Tapi kalau masalah apa cacat mental apa itu saya keterbelakangan mental. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi beliau punya anak 2. Iya betul. Yang meninggal tuh yang bontot. Yang bontot. Yang kedua. Yang pertama gimana? Yang pertama sehat. Normal. Udah masuk SD sekarang. Ya, Pak Kades, ini berarti suami istri ini memang dia punya keterbelakangan mental atau memang istri atau suami aja? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Bahkan sekarang juga hari ini
Dia juga kan kena penyakit paru. Nah tadi juga pagi saya udah ngambil sampel dahat, disetorkan ke Puskesmas Kalapanunggal, karena yang nangannya ke Puskesmas Kalapanunggal. Dia juga memang katanya gitu, punya penyakit paru juga. Ya, berarti secara bantuan sendiri memang sudah terus dilakukan oleh kepala desa? Desa mah udah semaksimal mungkin. Rumahnya hancur, saya bangun dengan warga. Masalah ada bantuan-bantuan dari desa, dari pemerintah, untuk misalkan nyalur lewat kadarnya masing-masing, PMT apa segala gitu ya. Ya, nah sekarang hari ini Pak Kades di sini, Ya. di lokasinya apa yang akan lakukan Pak Kades sendiri sekarang ini? Saya, Ya. kalau ini urusan pribadi, karena Ya. saya kurang sehat, Ya. saya punya penyakit prostat. Sekarang ini pas sebulannya kontrol saya. Oke. Kabarnya Bapak dihubungi oleh Pak KDM harus ke Ya. Bandung Betul. terkait kejadian Di meninggalnya. sekitar jam 10-an, staf ahli Pak KDM telepon saya, entah nomornya dari siapa lah, bahwa saya besok harus menghadap KDM jam 7.30 harus sudah ada di Gedung Pakuan dengan keluarga korban tadi. Terus Pak Awal-awalnya Raya itu